الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدايته إلى يوم الدين. أيها الناس اتقوا الله تعالى في جميع الحالات. وقال سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله المولانا العظيم. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang khatib bacakan tadi surat Al-Baqarah ayat 269. Allah berfirman, yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah man yasha'u kepada siapa yang Dia kehendakinya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang yang telah diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang itu, faqad utiya khairan katsira, berarti orang itu telah diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tapi sedikit orang yang berfikir kecuali orang-orang yang mereka itu punya akal, pikiran yang jernih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-hikmah berbagai persepsi dipahami oleh kita semua. Ada yang mengatakan hikmah itu adalah sesuatu yang terjadi setelah uji coba. Misalnya setelah masa pandemi nanti, misalnya setahun ini atau 2 tahun atau 3 bulan setelah masa musibah, ada hikmahnya. Ketika seseorang terjadi uji coba, percobaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mohonlah bersabar. Tentu ada di balik itu, kita ambil nanti ada hikmahnya. Begitulah pemahaman hikmah yang kita pahami. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna hikmah bukanlah sebatas yang sebagaimana kita pahami. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khaira. Al-Quran mengatakan al-hikmatu yu'ti khairan katsira. Hikmah diberikan kebaikan yang banyak. Rasul mengatakan dalam hadis, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang dia itu
dikehendaki oleh Allah kepada orang itu khairan, kebaikan, yufaqihu fid din, dia diberi paham dalam agama, dia diberi paham dalam akidah yang benar, diberi kebaikan dunia dan akhirat. Berarti makna hikmah adalah pemahaman seseorang terhadap agama, yaitu ilmu pengetahuan. Ketika kita melihat saat-saat tertentu seperti hari ini, hari Jumat, mengapa ada orang masih jalan-jalan? Mengapa masih ada orang yang jualan? Mengapa masih ada orang yang sedang bekerja di bangunan? Seperti itu kenapa? Orang itu lam yu'ti Allahu al-hikmah, tidak diberi oleh Allah kepada orang itu hikmah. Orang yang diberi hikmah, inilah seperti jamaah, begitu mendengar azan langsung menjaga waktu. Ini hari Jumat, berarti ada waktu yang harus kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti inilah kita yang diberikan oleh Allah al-hikmah. Jadi hikmah itu adalah kebaikan, pemahaman terhadap agama, merupakan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-hikmah juga bermakna wada'u syai'in fi makanihi. Arti hikmah adalah wada'u syai'in fi makanihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu makna hikmah. Seseorang yang dia tahu meletakkan sesuatu pada tempatnya, faqad atahu Allahul hikmah, dia telah diberikan oleh Allah hikmah. Hari Jumat kita jam sekian sampai jam sekian berada di masjid, tempatnya di masjid, bukan di pasar. Faqad atahullahul hikmah, bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ketika disebut nama hakim, hakama yahkumu hukman hakiman, mahkumun, itu satu kata, satu nenek moyang. Hakim itu diambil katanya dari hikmah. Kenapa dia sebut hakim? Karena itu dia pemegang hikmah. Kenapa dia sebagai hakim? Karena hakim itu dialah yang tahu meletakkan sesuatu pada tempatnya, maka disebut dengan hakim, berasal dari kata hikmah. Ketika seorang hakim memutuskan perkara dengan ilmu yang ada, akan tetapi dia keluar dari konteks hikmah, maka orang mencuri ayam akan dihukum 6 bulan, orang yang minum sabu dihukum 5 tahun, orang yang koruptor ratusan miliar masuk penjara 1 minggu, yang mencuri kerbau masuk penjara 10 tahun atau 5 tahun gitu. Itu adalah hakim. Yang hakim itu faqad atahullahu ilman, dia diberi oleh Allah ilmu, wa laisa fihi hikmatan, dia tak punya hikmah, dan dia itu tidak beranjak dari makna hakim itu sendiri. Ketika seorang pemimpin memutuskan perkara dengan ilmu tanpa ada hikmah, maka dia akan memutuskan sesuatu perkara sosial atau negara atau masyarakat yang dapat merugikan sepihak. Kenapa? Karena dia mengutamakan ilmunya dan menomorduakan al-hikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang hidup di dunia ini, kita memilih seorang pemimpin, tidak hanya kita memandang ilmu, karena ilmu tanpa dibalut dengan hikmah, maka ilmu itu akan menjadi kerugian, akan dapat merugikan masyarakat. Seorang pemimpin yang berilmu, dia harus dibalut dengan al-hikmah. Faqad
ataina ala Ibrahim. Allah berfirman, sungguh telah kami berikan kepada keluarga Ibrahim. Ibrahim al-kitaba, pedoman, ilmu pengetahuan, pedoman. Wal hikmata, kami berikan kepada mereka. Kalau dikatakan keluarga Ibrahim, itulah nenek moyang kita dari dulu Rasul. Wa atainahum, kami berikan kepada mereka mulkan azima, kerajaan. Berarti kerajaan itu pemimpin. Yang memimpin negeri ini tidak hanya cukup dengan ilmu. Dia diperlukan adalah al-hikmah. Juga Allah menyampaikan dalam ayat yang lain, ketika Allah memberikan kekuasaan kepada Daud, Daud diberikan ilmu oleh Allah. Labusil hadid, tidak ada ilmu sebagaimana ilmu yang telah diberikan kepada Nabi Daud. Nabi Sulaiman sebagai pemimpin, dia bisa berbicara dengan makhluk, dia bicara dengan semut, bisa berbicara dengan burung, dan bisa berbicara dengan gunung. Karena semua waim makhluk ini, ciptaan termasuk kita, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa im min syai'in, semua lat batat kaya bate yang kagak cipta oleh Allah nyo membar kaya nyo tungkat nyo kagak cipta nyo dari mati je dari Allah Subhanahu wa taala. Im min syai'in, ketika Allah mengatakan im min syai'in, tidak ada yang tinggal. Ini bisa juga alat mikrofon ini juga ciptaan Allah. Artinya dia itu materinya dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa im min syai'in illa yusabbihuna lillah, semua itu bertasbih kepada Allah. Walakin, akan tetapi kamu manusia, la tafqahuna tasbihahum, kalian tak paham bahasa tongkat, tak paham bahasa kayu ini, tak paham bahasa keramik, tak paham bahasa keramik, tak paham. Itu semua bertasbih. Buktinya apa? Ketika Nabi Daud sebagai raja menegur gunung, gunung, jangan kamu bertasbih sendiri. Kata Allah, Allah menegur gunung, gunung jangan kamu bertasbih sendiri. Bagaimana juga tasbihnya? Ya jibal awibi ma'a tasbih Daud, ikut lagi tasbih Daud. Berarti gunung itu dia punya bahasa tersendiri. Semua punya bahasa tersendiri. Rasulullah mengatakan, iza mata ibnu Adam, ketika seseorang meninggal dunia, dia itu orang solat, meninggal, bakatis samawati wal ard, menangislah bumi, menangislah langit dan menangis bumi. Maknanya adalah langit punya bahasa, bumi punya bahasa. Punya bahasa. Ketika dipahami oleh para ulama, bagaimana ketika seorang meninggal, menangisnya bumi, makanun lis sujud. Misalnya Pak Muhammad sering solat di masjid ini keramik di sini, berapa? Ketika beliau meninggal, keramik ini tahu kemana Pak Muhammad sudah meninggal, maka menangislah tempat dia sujud itu. Kenapa? Karena tempat yang biasa dia sujud itu bertasbih bersama orang itu, mentransferkan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna bakatis samawati wal ard. Maka oleh sebab itu, ketika Nabi Daud diberikan ilmu pengetahuan untuk memimpin negeri, tidak cukup ilmu, tidak cukup. Karena dengan ilmu akan membuat rakyat sengsara, akan membuat sebahagian rakyat nanti jadi korban. Maka Allah mengatakan, wa atahullahu, kami berikan kepada Daud, Nabi Daud sebagai raja, al-mulka, raja pemimpin negeri, wal hikmata, tidak cukup raja itu hanya memimpin dengan ilmu, akan tetapi kami balut
Daud itu wal hikmata, dengan hikmah. Hikmah adalah pagar daripada ilmu pengetahuan. Betapa banyak orang berilmu, dia berilmu, tapi ketika lihat kerjanya, dia ilmu tinggi, sekolah sudah habis, SD, SMP, SMA, SAG, profesor, doktor, dan tak ada lagi sekolah. Oleh tikulah doktornya hanale tikulah kabeh landonya yo. Cok profesornya hak kerajaan, hak reman. Tikulah tidak sekolah pendidikan formal hana lebih hebat doktor. Tapi waktu tekan lembut, gak pegak jalan, tekan yang dia lehop jalan, bejek orang, ilmu tinggi. Bahkan, apakah dia tidak punya ilmu? Dia itu punya ilmu, diberikan ilmu oleh Allah. Walakin bidunil hikmah, walam yu'ti Allahu lahul hikmata. Dia tidak diberikan oleh Allah al-hikmah. Inilah sumber kehancuran di dunia ini, karena tidak ilmu seseorang itu tidak dibalut oleh al-hikmah. Maka oleh sebab itu, hikmah itu tidak hanya sebagai sesuatu yang dipahami kebaikan setelah ada musibah. Allah memberikan hikmah. Yang pertama diberikan Allah kepada Rasul. Semua Rasul ada hikmah. Kemudian diberikan oleh Allah hikmah li ibadihi sholihin, ibadah hamba-hamba yang soleh. Luqmanul Hakim yang sering dibaca oleh khatib, sejarah Luqman, walaqad ataina Luqmanal hikmah. Diberikan hikmah. Hikmahnya apa? Ilman, memberikan ilmu, mengajarkan tauhid, mengajarkan kepada anaknya pengajaran yang benar. Juga hikmah diberikan kepada orang siapa saja. Allah mengatakan dalam Al-Quran, liman yasha'u, siapa saja min ibadihi. Allah juga memberikan hikmah dulu zaman dahulu kepada Zuhair bin Abi Sulma. Belum lahir Nabi, dia sudah diberikan hikmah oleh Allah karena dia beragama dan agama millah Ibrahim Hanifah. Dia mengatakan dalam suatu syair hikmahnya, apa dia katakan? Lisanul fata nisfun wa nisfu fuaduhu falam yabqa illa suratal lahmi wad dami. Ketika hikmah seperti itu, bermakna hikmah itu sebagai mau'izatul hasanah, sebagai pengajaran. Harga diri manusia menyatakan kiban orang get hana get. Hana boleh tak periksa bab skater untuk pegak nagan. Lisanul fata nisfun. Untuk takalan get hana get lisanuhu. Kalan cara berhaba. Wate berhaba kiban nisfun wa nisfu fuadu. Sebahagian lagi adalah akalnya, hatinya. Apabila dia berbicara, lisannya terbalik dengan akalnya, dengan hatinya, ipegahui, ipebut unun, itu tidak ada hikmah. Ulama mengatakan al-hikmatu wasiqatul amal. Hikmah itu adalah sesuai perkataan dengan perbuatan. Maka lisanul fata nisfun wa nisfu fuadi. Sebahagian lagi lah akalnya, akhlaknya. Apabila pekerjaannya, ilmunya dengan akhlaknya beda, falam yabqa illa suratal lahmi wad dami. Nyangka manusia ke pecit hantu, darah daging yang berjalan. Maka oleh sebab itu, marilah kita memaknai hikmah ini, kita paham, mencari nanti ke depan pemimpin-pemimpin kita, orang-orang tua kita, pemangku adat kita, yang dia itu punya ilmu yang dibalut dengan al-hikmah, supaya negeri kita ini menjadi negeri baldatun taibatun wa rabbur ghafur. Demikian khutbah yang singkat. Mudah-mudahan ada manfaat bagi khatib sendiri dan bagi jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.